Umi, jadi ini pertanyaan pertama berhubungan dengan bagaimana Umi mengambil keputusan tentang kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral Umi ya. Jadi ini pertanyaan pertamanya adalah selama ini bagaimana Umi dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Untuk mengidentifikasi tentu saja kita harus memahami karakter-karakter anak, karakter-karakter guru, dan semua karakter-karakter yang ada di lingkungan SMA 1 Bogor ini. Terutama sekali kita berhadapan dengan peserta didik. Salah satu contoh misalnya, anak ini di dalam pergaulannya boleh saja dia berkarakter buruk, ya. Tetapi di sisi lain anak ini di bidang-bidang tertentu, terutama di non akademiknya, dia anak ini dapat membanggakan sekolah dengan lomba-lomba yang bisa dia ikuti. Seperti itu. Jadi banyak hal yang kita jumpai dilema etika yang ada di masing-masing. Iya, dan itu dipertimbangkan Umi ya. Oke. Nah, Umi selama ini bagaimana Umi menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Oke, seperti yang tadi saya utarakan di awal, misalnya tadi itu ada seorang peserta didik, mungkin di mata guru-gurunya anak ini malas, tetapi anak ini misalnya di bidang olahraga panjat tebing, misalnya baru ini ya, anak ini memiliki kompetensi lebih dibandingkan teman-teman yang lain di bidang olahraga. Tentu saja hal ini di satu sisi guru menginginkan anak ini misalnya tidak naik kelas karena nilainya. Di sisi lain anak ini memiliki kompetensi lebih di bidang lain. Untuk itu sebagai pimpinan tentu saja saya ini akan berkoordinasi dengan berbagai pihak, unsur pimpinan yang ada di sekolah ini, komite atau pengurus komite yang ada di SMA 1 Bogor ini, dan guru-guru yang bisa saya ajak berbicara. Karena pada dasarnya ini dua-duanya ini saya anggap ini sangat-sangat bermanfaat untuk anak ini dalam peningkatan kompetensinya. Sebab pendidikan ini bukan hanya mengejar ilmu pengetahuan, tetapi juga untuk nilai-nilai non pengetahuan itu juga itu, karena itu juga itu perlu kita kembangkan. Disinilah perlu saya tanamkan kepada guru-guru bahwa pendidikan itu punya hanya satu arah, hanya intelektualnya saja, tetapi secara non akademiknya juga kita harus kembangkan, karena disitulah mungkin bakat anak ini. Jadi di sini tidak boleh ada anak yang terhenti, terkendala untuk meningkatkan kompetensi. Wah, luar biasa sekali Umi, luar biasa. Ya, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Umi lakukan selama ini untuk permasalahan seperti itu? Langkah-langkahnya? Seperti yang saya utarakan tadi itu, saya tentu saja akan berkoordinasi lebih lanjut dengan unsur pimpinan yang ada di sekolah ini. Saya akan memanggil orang tuanya lewat guru BK-nya. Jadi untuk memberikan bimbingan lebih lanjut dan konseling kepada anak ini supaya bagaimana upaya kita ini, misalnya salah satu contoh tadi itu anak yang berprestasi di bidang non akademiknya ini, walaupun tidak berkembang-kembang amat di bidang akademiknya, tapi bisalah dia mengikuti perkembangan akademik anak yang lain. Betul. Jadi perlu koordinasi dengan berbagai pihak, betul sekali, gurunya, guru BK-nya, ya unsur pimpinan di sekolah ini, ya seperti itu. Wali kelasnya dan seperti itu. Mantap Umi. Terus hal-hal apa saja yang selama ini Umi anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang dianggap efektif dalam pengambilan keputusan? Banyak hal yang saya anggap efektif, seperti baru-baru ini juga ada anak ini oleh sebagian ini ya, dalam tanda koma, bahwa ada anak ini dia ini sudah dianggap guru sudah mau lepas tangan, angkat tangan lah untuk membimbing anak ini. Tetapi saya itu dengan
permintaan berbagai pihak, terutama kedua orang tuanya, agar anak ini bisa dibimbing lebih lanjut di sekolah ini. Dan saya sebagai kepala sekolah harus berani mengambil keputusan apapun itu akibatnya, dan saya harus berhadapan dengan pihak-pihak yang tidak menginginkan dengan keputusan saya. Dan saya itu mengambil keputusan bahwa anak ini dipertahankan di SMA 1 Bolo ini dengan melalui perjanjian-perjanjian tentunya dengan orang tuanya, dengan kepala desanya mungkin, dan perjanjian antara mereka dengan guru-guru yang ada di sini bahwa anak ini tidak akan pernah mengulangi lagi perbuatannya, dan ini akan betul-betul saya jalankan keputusan ini. Kalau seandainya anak ini berbuat hal di luar yang disepakati tadi, maka saya tidak akan segan-segan untuk memindahkan atau disuruh sekolah lain, sekolah lain untuk membina lebih lanjut. Jadi saya anggap selama saya berada di SMA 1 Bolo ini, semua tindakan yang saya ambil berdasarkan hasil koordinasi dan musyawarah dengan berbagai pihak, bukan dari pribadi saya seutuhnya, walaupun itu ujungnya harus saya yang bertanggung jawab terhadap kebijakan apapun yang keluar dari sekolah ini. Wow, bagus sekali. Nah, terus hal apa yang selama ini merupakan tantangan buat Umi dalam pengambilan keputusan? Banyak hal, karena harus berhadapan dengan orang lain, banyak orang. Benar di sisi yang lain, belum tentu benar di sisi yang lain. Itu tantangan yang terberat bagi saya. Tapi dengan seorang pemimpin itu harus memiliki kemampuan dari segi bukan hanya secara intelektualnya apapun kepemimpinannya harus begini begitu, tetapi sebenarnya mereka itu secara person ke person, rasa persahabatan dengan guru, dengan semua itu harus lebih ditingkatkan. Dari situlah kita itu bisa menghalau rintangan-rintangan itu, karena kita itu dari hati ke hati lah. Karena kita berbuat yang baik itu, baik menurut kita belum tentu benar, menurut orang lain, atau benar secara regulasi yang kita ambil, belum tentu baik akibatnya bagi orang lain. Itu banyak hal. Kita berusaha menjalankan regulasi sesuai dengan aturan yang dari atas, belum tentu diterima baik oleh orang yang ada di sekolah kita. Begitu pula misalnya kita mau bertindak baik, belum tentu itu benar menurut regulasi. Jadi itu tantangannya. Jadi di situ pintar-pintarnya kita itu bagaimana supaya semuanya itu bisa dianggap benar dan bisa dianggap baik. Wah, luar biasa. Oke, ini semakin menarik nih. Apakah Umi memiliki sebuah tata kelola atau jadwal dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Umi langsung menyelesaikan saat itu atau memang ada jadwal tersendiri untuk menyelesaikan persoalan seperti ini? Ya, tergantung. Kalau itu urgen atau hal-hal yang masalah yang tidak terlalu besar, itu secepatnya kita selesaikan, tidak boleh menunda-nunda. Tetapi seandainya itu tidak bisa diselesaikan atau tidak bisa diwakilkan, seandainya saya berada di luar daerah misalnya, tentu saja itu kita buat schedule-nya atau jadwalnya sampai masalah itu harus betul-betul terselesaikan dan tidak boleh kita meninggalkan masalah sedikit pun. Jadi harus betul-betul selesai. Kalau masalah schedule sebenarnya masalahnya pemanggilan orang tua, hari ini masalahnya ada, besoknya kita harus panggil orang tuanya. Kalau masalahnya berkelanjutan tidak menemui titik temu, ya kita akan panggil orang-orang yang berkompeten, komitenya, atau orang-orang yang keluarganya atau apa. Jadi semua kita bicarakan. Kalau schedule-nya itu mungkin tidak ada schedule-schedulean, kecuali itu memerlukan kehadiran saya yang kebetulan saya tidak ada di tempat, baru kita buat schedule-nya. Iya, bagus sekali nih. Nah, ini adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah
atau membantu Umi dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Tentu saja sangat-sangat banyak orang yang bisa saya mintai pendapat, mintai nasihatnya berkaitan dengan masalah apapun yang ada di sekolah ini. Dan itu kebiasaan saya. Saya tidak memandang orang itu, apakah itu waka saya, guru saya, ataupun TU saya, semasi dia bisa berpendapat dan memberikan itu manfaat, pasti saya akan gunakan. Terutama sekali juga itu hal-hal orang-orang yang berada di luar sekolah, orang-orang dekat saya, misalnya ada suami saya, misalnya itu juga ada misalnya orang-orang yang pernah menjadi pemimpin di sekolah ini. Jadi mungkin ada hal-hal yang pernah beliau sebelumnya itu pernah menangani masalah seperti itu saya bisa mintai pendapat. Jadi saya tidak bisa menganggap diri saya itu lebih dari semuanya. Apapun pendapat, walaupun itu pegawai honor sekalipun di sini, kalau mereka itu bisa memberikan kontribusi yang bagus untuk kemajuan sekolah ini, terutama untuk penanganan masalah itu, saya akan terima dengan baik. Ya, bijaksana sekali Umi ya. Ini yang terakhir Umi. Nah, dari semua yang telah disampaikan Umi tadi, pembelajaran apa yang Umi petik dari pengalaman pengambilan keputusan dilema etika ini? Setiap permasalahan itu, apapun itu, mau benar-benar, mau salah-salah, kuncinya yang bagi saya itu adalah kita mau bekerja sama dengan orang lain, jangan egois. Walaupun sikap egois itu ada pada setiap pemimpin, sebagai pemimpin itu memang harus ada, tetapi kita lebih utamakan bagaimana menyelesaikan bersama permasalahan yang ada itu secara bersama-sama, secara kolaboratif. Terima kasih banyak Umi, luar biasa wawancara kita ini. Saya mendapat ilmu yang sangat banyak. Nilai-nilai kebajikan ternyata menemani setiap keputusan yang Umi buat untuk kepentingan sekolah kita. Terima kasih banyak Umi atas waktunya. Assalamualaikum. Farid, yang pertama nih pertanyaannya, bagaimana Ibu mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral di sekolah? Sebenarnya kasus dilema etika ini merupakan kasus yang dihadapi dari waktu ke waktu yang melibatkan berbagai pihak seperti peserta didik, kawan sejawat dan lain-lain. Kemudian cara mengidentifikasi itu, kalau saya itu satu dengan melihat besar kecil atau ringannya kasus tersebut, kemudian mencari solusi terbaik untuk kasus itu dan tetap berpedoman pada peraturan tata tertib yang dikeluarkan oleh sekolah kita. Jadi selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Iya. Kalau mengambil keputusan yang berkaitan dengan ini, sebenarnya kita tetap berpedoman pada aturan-aturan yang sudah ditetapkan itu demi kebaikan dan tidak memberatkan peserta didik tersebut. Jadi ini keputusan selalu berpihak pada murid, begitu ya? Selalu berpihak pada murid untuk kebaikan. Untuk kebaikan murid. Oke. Terus langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Ibu lakukan selama ini? Yang pertama, kalau menangani kasus begini, yang pertama mengetahui dulu akar permasalahannya, sehingga kenapa bisa terjadi pertentangan atau terjadi kasus. Yang kedua, menentukan siapa yang terlibat di dalamnya ini, ditanya dulu. Kemudian yang ketiga itu mengumpulkan
fakta-fakta Atau tentang data kasus gitu ini ya, atau data, data. Kita iya. cari tahu gimana ini bisa terjadi. Ya itu datanya dari berbagai pihak, bukan hanya satu pihak saja. Yang berikut kemudian kita cari solusi terbaiknya. Iya. Bagaimana solusi yang kita buat ini tidak memberatkan atau merugikan salah satu pihak. pihak, betul. Yang kedua, menentukan tindakan atau memutuskan langkah apa atau tindakan apa yang diambil atas kasus ini. Kasusnya. Itu aja di sini Iya. yang biasa dilakukan. Luar biasa Bu Ferit. Nah, terus selanjutnya adalah hal-hal apa yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Langkah yang efektif. Langkah yang paling efektif itu adalah kita tetap berpedoman pada aturan yang sudah ditetapkan oleh sekolah, karena aturan-aturan tersebut sebenarnya sudah diketahui oleh peserta didik kita, sehingga kalau dia melakukan sesuatu tindakan itu sudah tahu mana yang benar, mana yang salah. mana yang salah dan apa yang harus diterima sebagai oke. sebagai Peserta didik, risikonya. sebagai resikonya. Oke. Nah, selanjutnya, apakah Ibu memiliki sebuah tata kelola atau jadwal dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikannya pada saat itu atau memang memiliki sebuah jadwal khusus untuk menangani kasus-kasus dilema etika seperti ini? Iya, kalau biasanya kita boleh, kalau kasusnya bisa diselesaikan saat itu, dalam skala ringan kita selesaikan saat itu. Kalau memang kasusnya agak berat, jadi kita ada prosedurnya, kita hubungi wali kelasnya, guru BPDK-nya sampai ke orang tuanya. Jadi kita komunikasinya itu dari berbagai arah untuk menyelesaikan kasus. Iya, oke, luar biasa ya. Nah, sekarang adakah seseorang nih atau faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Ada banyak sebenarnya. Yang pertama kita melihat dulu, karena yang terdekat dengan peserta didik itu tentu wali kelasnya. Iya. Kemudian guru BPDK yang selalu memonitor mereka selama ada di sekolah ini. Kemudian ada pembina OSIS. Kemudian penentu dari kebijakan tersebut tentu kepala sekolah. Iya, akhirnya adalah kepala sekolah. Dan ini pertanyaan terakhir Bu Ferit. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dilema etika? Pengalaman yang paling besar yang kita bisa petik dari ini adalah tentu kita harus melakukan perencanaan untuk semua kegiatan yang dilakukan hari demi hari di sekolah kita ini, agar tidak terjadi hal-hal yang di luar yang tidak diinginkan gitu. Kemudian dalam mengambil semua keputusan itu kita harus tetap melihat dari sisi kemanusiaan, tidak boleh memberatkan salah satu pihak, baik peserta didik itu sendiri dengan peserta didik lainnya. Kita harus merangkul dua-duanya itu sebagai suatu yang harus kita beri semangat supaya mereka tetap kuat dan teguh melaksanakan kegiatan di sekolah tentunya ya. Terima kasih banyak Bu Firkia atas waktunya, atas wawancara kita hari ini. Terima kasih banyak. Assalamualaikum. Kita mulai Pak De ya pertanyaannya untuk pertemuan kita hari ini. Jadi yang pertama nih, bagaimana Pak Ade dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral yang terjadi di sekolah selama ini? Dalam mengidentifikasi seperti yang ada dalam pertanyaan tadi, biasanya kami melihat dulu keadaan sekitar yang ada ya. Misalkan kita di dalam penyusunan jadwal. Ya. Di dalam penyusunan jadwal biasanya ada komplain dari guru karena guru tidak sesuai harinya. Sehingga dia meminta harinya mau dipindahkan ke hari yang diinginkannya. Tapi kami juga tidak sekaligus menginginkan seperti itu. Kami juga menegakkan kepada guru
ikuti saja jalankan dulu jam yang ada ini. Nanti kita akan diselesaikan di belakangan. Kenapa? Karena kegiatan harus berjalan. Iya, seiring berjalan waktu masih diperbaiki. Jadi kita tidak bisa memotong di tengah jalan. Jalankan dulu yang ada ini. Kita nanti ke belakangnya kita pikirkan. Iya, bisa diperbaiki di belakangnya. Ya, perbaiki di belakangnya. Ya. Ya. Selama ini bagaimana Pak Ade menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Iya. Untuk mengambil sikap saya biasanya mengambil jalan tengah ya. Misalkan di dalam PPDB ya, dari Juknis provinsi dibutuhkan proktor itu 2 orang untuk sekolah besar. Nah, mengingat keadaan kondisi di sekolah kami itu kan membutuhkan banyak ya. Kalau 2 proktor itu tidak cukup, karena banyak hal-hal yang dikerjakan. Makanya kami mengambil 4 proktor. Walaupun berlawanan dengan Juknis dari provinsi, tapi pengambilan keputusan sekolah itu lebih menyamankan bagi yang proktor-proktor yang lain. Tidak mungkin kita melayani ya. Tidak mungkin dalam 400 siswa yang mendaftarkan hanya 2 orang proktor. Ya. Makanya kami 4 proktor di sini. Kita menggunakan ya. Jadi walaupun berlawanan dengan yang dari Juknis, tapi untuk kepentingan kenyamanan bersama sekolah, ditambahlah proktornya jadi sesuai dengan kebutuhan sekolah seperti itu. Oke, selanjutnya Pak Dok, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Bapak lakukan selama ini? Ya, untuk prosedur kita harus mengikuti dari alur ya. Iya. Misalkan dari kementerian ya, dari atas ya. Dari kementerian dulu, kemudian provinsi, kemudian sekolah membuat SOP. Misalkan kita di dalam AN ya, Asesmen Nasional. Kita harus mempelajari dulu dari provinsi, dari menteri dulu. Dari kementerian itu apa? Berapa peserta yang diikutkan oleh kementerian, biasanya kementerian yang mengurus itu. Jumlahnya 40 untuk sebagai pesertanya, 5 sebagai cadangan. Kemudian kami juga mempelajari dari provinsi. Setelah kementerian, provinsi, kemudian sekolah membuat SOP sendiri dalam pelaksanaan AN tersebut. Iya, luar biasa Pak Dok. Nah, selanjutnya lagi, hal-hal apa yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Yang paling efektif itu apa? Ya, apakah kita langsung ikutin aturan dari atas atau ada jalan tengah dari sekolah? Biasa efektif itu kan lebih mengutamakan kenyamanan di semua pihak ya. Bisa dari gurunya, sekolah juga sama. Misalkan di dalam pembentukan jadwal ya. Biasanya kami meminta pendapat dari guru, mau hari apa, mau kelas apa, ya, sehingga tidak ada komplain. Tidak ada komplain di belakang hari. Belakang hari. Sehingga lebih kenyamanan, sekolah juga nyaman, guru juga nyaman, KBM berjalan baik, guru juga nyaman. Iya, betul. Itu yang diinginkan sekolah, ya, nyaman semuanya. Nyaman semuanya. Ya. Oke, terus. Apakah selama ini ada tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Banyak sekali tantangan. Ya. Tapi kami selalu mengambil jalan tengah biasanya. Misalkan ada 2 guru yang konflik masalah apa saja ya. Biasanya kami lapor di kepala sekolah, ya. Kemudian kami panggil yang bermasalahnya. Biasanya di dalam khusus dalam bentuk KBM, kegiatan belajar mengajar. Mungkin ada perbedaan pendapat mungkin, ya kita panggil. Secara 6 mata ya, panggil sama-sama apa yang bisa menjadi solusi yang terbaik, solusi yang terbaik untuk berdua itu ya. Nah, apakah Bapak memiliki sebuah tata krama atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Iya. Untuk jawaban ini kami melihat dulu permasalahannya. Ya, berat atau ringan gitu Pak? Permasalahannya ringan atau berat. Kalau ringan ya selesaikan di waktu itu, waktu di tempat itu juga. Kalau agak berat ya kita jadwalkan lah. Kita misalkan memanggil guru tersebut yang bermasalah itu, ya kita ngobrol bersama supaya mendapatkan solusi yang terbaik untuk yang kedua. Terus, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Ya, ada ya. Kami selalu meminta pendapat dari guru BPDK, dari guru Mapel, dari Wakasek, teman Wakasek juga ada ya. Selalu meminta pertimbangan langkah apa yang kita
Ambil. ambil sehingga kita tidak salah kan. Jadi mengambil keputusan itu kan harus bertanya ke seluruh sivitas akademika ya, Agar tidak merugikan. agar tidak merugikan pihak-pihak tertentu dan sekolah juga tidak membuat tidak nyaman. Tidak. Harus nyaman. Harus nyaman, Ya. semua Ya. itu harus nyaman. Oke. Betul, ya. Nah, pertanyaan Pak terakhir nih Pak De, dari semua hal yang telah disampaikan tadi, pembelajaran apa yang Bapak petik nih dari pengalaman Bapak Ya. mengambil keputusan Betul. ilmu etika di sekolah Ya. selama ini? Banyak sekali ya pengalamannya ya. Ya. Dalam pengambil ini kadang-kadang kita ini dihadapkan beberapa hal ya. Ada hal dengan guru, dengan siswa ya. Sehingga kita mengambil sikap itu harus lebih luas ya. Kita harus lebih luas, Fleksibel. cerdas, fleksibel, fokus dan terarah ya. Sehingga pengalaman-pengalaman inilah yang membuat kami itu tahu apa sebenarnya yang ada dalam sekolah ini. Apa sih sekolah ini ke depannya seperti apa. Dari hal-hal semua kerumitan yang ada di sekolah ini kita bisa menentukan sekolah keputusan atau sikap apa sekolah ke depan yang akan kita ambil sebagai kebijaksanaan atau sebagai SOP yang ada. Oke, terima kasih banyak Ya. Pak Ade ya atas waktunya. Sama-sama, Semoga Pak sama-sama, Ade ya. pekerjaannya lancar. Amin, amin. Oke, terima kasih banyak Pak Ade. Ya, Assalamualaikum.